Investor cerdas, jangan sampai kena pom-pom saham. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Dennis SLL. Seneng banget ketemu kalian semua lagi pada video kali ini. Gue mau nanya dulu nih, gimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Oke, hari ini bukan kelas saham ya, tapi karena di hari ini gue nggak sempet ya, belum diedit videonya, jadi gue bakal upload di Selasa depan untuk kelas saham ke-14. Tapi hari ini kita akan ada video ini, kita akan ada materi, kita akan tetap belajar nih. Dan juga gue mau kasih info juga ke teman-teman semua di channel YouTube ini, gue akan terus upload video minimal 2 hari sekali supaya kalian bisa sama-sama belajar bareng gue mengenai finance, keuangan, ataupun saham, investasi, dan juga self-development. Jadi gue bakal ajarin semua yang gue punya, gue bakal sharing ke teman-teman. Jadi kita juga sama-sama belajar. Karena gue pun bukan orang yang hebat, gue bukan orang yang pinter, tapi gue adalah orang yang mau belajar. Jadi harapan gue juga kalian sama-sama belajar supaya kita nantinya menjadi orang yang luar biasa dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman bisa bantu subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus mengedukasi masyarakat Indonesia seputar literasi keuangan dan juga investasi. Oke, kita akan masuk ke materi. Materi hari ini kita akan bahas tentang cara terhindar dari pom-pom saham. Nah, teman-teman, udah tahu belum nih apa arti pom-pom saham? Mungkin ada yang udah tahu, sebagian ada juga yang belum tahu, atau mungkin ada yang udah pernah dengar nih. Misalnya di TikTok nih, jangan mau deh di pom-pom, di komen-komen TikTok atau di Instagram ya. Kedengeran tuh di mana-mana. Alah, si A tuh cuman pom-pom aja, nggak jelas. Nah, jadi sebenarnya pom-pom saham itu apa sih? Oke, teman-teman, pom-pom saham itu adalah sebenarnya simple. Jadi kayak gini, misalnya nih, gue beli nih saham DENN nih. Tapi nggak tahu ya, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Kode saham DNN itu nggak ada. Jadi ini gue cuman contoh doang ya. Gue beli nih sahamnya. Gue nggak tahu sebenarnya itu saham bagus atau jelek. Pokoknya gue beli aja gitu kan. Nah habis itu, jadi di dalam saham itu kan ada supply and demand ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang demandnya tinggi, sahamnya hype, yang beli banyak, ya sebenarnya walaupun saham itu jelek, sahamnya akan naik karena banyak yang beli gitu. Sebaliknya kalau misalnya sahamnya bagus, tapi misalnya lagi didistribusi, lagi dibuang-buangin, lagi dijual-jualin, harga sahamnya akan turun. Makanya si Benjamin Graham bilang, in the short run, market is voting machine. But in the long run, market is waiting machine. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar juga konsep yang tadi yang gue katakan tuh dari Benjamin Graham. Nah, teman-teman, itu adalah pom-pom saham. Jadi, tadi gue dijelasin belum ya pom-pom saham? Oh udah, belum. Oke, jadi gue akan jelasin. Nah, jadi pom-pom saham itu kayak gini teman-teman. Tadi gue beli nih saham DNN. Nah, habis itu sahamnya nggak naik-naik nih. Gimana ya cara gue naikin? Kalau gue mau beli banyak nih pakai uang gue, misalnya 1 miliar, 2 miliar, oke, tetap nggak naik nih. Terus uang gue udah nggak cukup gitu, uang gue cuma 1 atau 2 miliar. Gimana ya cara supaya gue bisa naikin nih saham nih ya? Dengan cara adalah demand-nya harus naik. Orang-orang harus tahu ini saham, orang-orang harus ikutan beli, harus hype sahamnya, baru ini saham bisa naik. Oke? Nah, jadi akhirnya apa yang gue lakukan ketika gue udah beli ya, ini contoh ya, disclaimer, gue nggak pom-pom saham ya, gue cuma invest dan trading di saham-saham yang memang berpotensi. Habis itu, setelah gue beli saham DNN, gue bilang ke teman gue dulu nih, bro, beli deh saham DNN ini, gue udah beli, ini bagus banget nih sahamnya, pasti naik nih, bakal naik, jadi lu beli deh. Udah gue kasih tahu teman-teman gue, udah pada beli semua. Habis itu gue share nih di sosial media, di Instagram, di TikTok ya, di YouTube. Beli nih saham ini bagus banget ya. Padahal kenyataannya sahamnya itu nggak jelas gitu, nggak bagus ya. Mungkin bisa dikatakan tanda kutip saham yang masuk saham gorengan atau third liner, saham yang market cap-nya kecil, kinerjanya udah jelek. Tapi gue tetap lakuin itu. Gue berharap orang-orang pada beli supaya sahamnya naik. Habis itu ketika sahamnya udah naik, apa yang akan gue lakukan? Gue akan jual lah saham gue. Ya, tapi pas gue jual, gue juga tetap bilang ke orang lain, yuk beli. Jadi mereka yang beli itu adalah beli barangnya gue atau sahamnya gue. Makanya pas ketika misal sahamnya udah naik, mereka beli, gue jual. Akhirnya apa? Gue untung dan akhirnya sahamnya turun. Demand-nya udah mengecil, sahamnya turun. Akhirnya siapa yang rugi dan siapa yang untung? Ya gue yang ngepom-pom untung. Yang ikutan bisa untung bisa rugi. Kalau ikutan di awal mungkin untung. Kalau ikutan di akhir ya tinggal dapat cuci piringnya. Ibaratnya gitu. Nah teman-teman, biar kalian lebih ngerti, gue kasih lihat di chart ini ya, teman-teman lihat ya di chart ini. Nah jadi ini kan ada chart ya, jadi kira-kira di bawah sini nih teman-teman ya, di support. Habis itu sahamnya gue beli nih di area sini kira-kira, oke. Habis itu ketika gue udah beli, gue mulai ajak teman-teman gue beli ya di Instagram, di TikTok, gue share terus sampai sahamnya naik nih ke sini, oke. Nah pas sudah di atas, gue dan teman-teman deket gue mungkin gue suruh udah jual-jualin. Karena kita udah untung dong. Tapi gue tetap suruh orang lain beli nih, orang lain yang gak gue kenal. Misalnya contoh ya,
Disclaimer sekali lagi, gue nggak bom-bom saham, ini cuma contoh doang. Habis itu pas sudah di atas sini, akhirnya apa yang gue lakukan? Gue jual saham gue. Nah, pas gue jual sahamnya, rame-rame juga kan jualnya sama teman-teman gue. Akhirnya sahamnya turun teman-teman. Turun, sampai balik lagi ke harga normalnya, atau bahkan lebih parah lagi, lebih turun lagi. Karena supply-nya meningkat, orang pada jualan, demand-nya nggak ada. Itu yang terjadi ketika sebuah saham dipom-pom. Nah, teman-teman, pom-pom saham ini tentunya sangat merugikan, apalagi khususnya untuk para pemula yang nggak ngerti nih. Dia cuma pikir, udah dibilang sahamnya bakal naik, ya gue belilah. Tahu-tahu boncos, tahu-tahu rugi, tahu-tahu turun. Nah, ini yang perlu banget teman-teman paham, khususnya investor pemula, jangan sampai kena pom-pom, oke? Nah, bagaimana nih agar terhindar dari pom-pom saham? Nah, teman-teman, yang pertama, kita harus riset sahamnya yang ingin kita beli. Jadi jangan cuman dengerin orang lain. Jangan cuma ikut rekomendasi tanpa analisa sendiri. Jangan sampai si A bilang beli saham ini, kita langsung ikutan beli. Tahu-tahu dia untung, kita rugi. Pas disuruh beli, kita kan nggak tahu dia belinya udah dari harga berapa. Oke? Jadi pastiin ketika kita mau membeli suatu saham, kita udah analisa dulu. Baik secara fundamental maupun teknikal. Jadi kalau misalnya rugi, itu pun atas dasar kesalahan kita sendiri. Jangan sampai nyalain orang lain. Karena ini sangat berbahaya teman-teman. Khususnya yang baru mulai investasi. Belum tahu nih cara bedain saham bagus sama saham yang kurang bagus gimana. Yang ketiga adalah hindari saham gorengan. Saham goreng ini, yang dimaksud saham goreng ini adalah saham yang market cap kecil, gampang digoreng, gampang dipom-pom, gampang dinaikin, dan juga kinerjanya udah nggak jelas, udah jelek. Jadi hindari. Kalau teman-teman misalnya nih contoh ya, kita ngomongin saham BBCA, oke? Market cap-nya sangat besar teman-teman ya, beratus-ratus triliun. Kalau misalnya kita mau ngepom-pom atau mau ngegoreng si saham BCA, mau kita naikin, itu perlu uang berapa? Misalnya 5 triliun gitu, ya kan? Itu 5 triliun buat naikin mungkin dari misalnya 30 ribu ke 30 ribu sekian gitu ya. Itu kan uang yang besar. Pertanyaannya, emang gue punya 5 triliun ya kan? Atau temen gue misalnya punya 5 triliun, kan nggak ada gitu kan uang sebaik itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pom-pom saham itu sering terjadi di saham-saham yang market cap-nya relatif kecil. Misalnya market cap-nya itu cuma 500 miliar ya. Pakai uang 10 miliar, 30 miliar aja dibeli, udah gerak sahamnya, udah naik. Nah, habis itu di posting di sosial media sebagai macamnya, dan akhirnya orang retail udah pada masuk ya, investor pemula pada masuk, walaupun masuknya mungkin gak gede ya, karena kan pemula masih kecil masuknya, tapi rame-rame masuknya, kuantitinya banyak, akhirnya juga banyak juga dan makin naik. Nah, ketika udah mulai di atas, si yang punya barang dari awal itu udah mulai jual-jualin, dan akhirnya yang kena kerugian adalah kita yang kena pom-pom dari sosial media. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu pelajaran yang menurut gue penting. Kalau misalnya kalian belum ngerti, semoga dalam video ini kalian bisa dapetin manfaat supaya kalian nggak kena pom-pom saham. Ingat teman-teman, pesan dari gue, jangan pernah beli saham ketika kalian nggak tahu itu sebenarnya saham apa, model bisnisnya apa. Gue ulangin sekali lagi, ketika kita beli saham, kita itu beli kepemilikan suatu perusahaan. Mungkin kalian udah bosan ya, gue udah ngomong ini mungkin setiap hari ada kali. Beli saham, beli kepemilikan suatu perusahaan. Kalau kita nggak tahu itu perusahaan apa, kinerjanya kayak gimana, laporan keuangannya kayak gimana, untuk apa kita beli sahamnya? Jadi jangan sampai teman-teman terjerumus, rugi, mengalami kerugian, habis itu nyalain saham. Ya, padahal saham itu sebenarnya nggak salah, yang salah adalah kita sendiri. Kita beli saham tanpa analisa. Nah, itu teman-teman. Yang terakhir, boleh nggak nih beli saham gorengan? Nah, kalau ini agak tricky jawabannya. Untuk teman-teman yang udah trading ya, khususnya kalau investing mungkin ke saham yang kinerjanya jelek ya, mungkin nggak mungkin lah investing ke perusahaan yang jelek, pasti investing kan ke perusahaan yang bagus. Tapi kalau misalnya trading kan kita ambil momentum, misalnya dalam 1 hari atau misalnya 5 menit ya, bisa juga scalping atau 1 minggu swingnya. Nah, tapi kalau misalnya yang trading ya, kita kan mengambil momentum ya dari harganya. Walaupun perusahaan misalnya kinerjanya kurang bagus, kita melihat dari analisa teknikalnya ini oke, kita bisa beli sahamnya dan bisa mendapatkan cuan. Jadi kalau ditanya, boleh nggak beli saham gorengan? Selama kalian bisa cuan, khususnya untuk trader-trader yang udah mandiri, udah lumayan hebat, udah lumayan jago, udah bisa analisa sendiri. Kalau bisa cuan, ya silakan, nggak masalah. Tapi dengerin baik-baik, untuk investor ataupun trader pemula, hindari saham gorengan. Jangan beli saham gorengan. Kenapa? Karena kalian nggak tahu apa yang dibalik permainan yang ada di saham-saham tersebut. Jangan sampai ya kalian beli atau nggak kalian beli karena kena pom-pom, habis itu kalian rugi. Itu doang sih pesan gue. Jadi gue bikin video ini sebenarnya tujuan untuk para pemula yang belum ngerti nih tentang konsep dari pom-pom saham, supaya kalian paham. Jangan sampai kalian beli saham karena ikut-ikutan orang lain dan kalian rugi. Itu doang, karena gue kasih edukasi ke kalian secara gratis di YouTube. Harapan gue adalah supaya kalian bisa belajar, kalian bisa paham capital market, dan kalian bisa dapetin cuan. Jadi jangan sampai rugi. Kayak gitu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oh ya,
Di belakangan ini banyak banget yang DM Instagram gue nggak sanggup balesin semuanya. Banyak yang nanya, bang kalau mau dibimbing sama lu secara private gimana? Jadi gue udah bikinin wadah namanya SSC Family ya di Sekolah Saham Indonesia. Di sana lu bisa dibimbing, benar-benar diajarin dari nol baik untuk trading maupun investing melalui 8 kali kelas online dalam 1 bulan. Ada grup khusus juga dan lu bahkan bisa konsultasi portofolio private ya ke partner-partner gue yang merupakan analis di Sekolah Saham Indonesia. Jadi lu bisa belajar banyak di sana dengan harga yang relatif sangat murah, sehari cuma 4.000 ya, murah banget. Jadi lu bisa belajar dan lu bisa dapetin ilmunya dan bisa membantu lu supaya dapetin cuan di capital market. Kalau lu pengen join SS Family, gue udah siapin di link deskripsi ya di paling bawah. Ada tulisan join SSC Family, lu langsung klik aja linknya, habis itu nanti akan terhubung ke WA sama Minvest. Lu bilang aja mau join SSC Family atau mau tanya-tanya dulu juga silakan. Semoga dengan wadah yang gue buat itu bisa membantu kalian untuk dapetin cuan dari saham. Oke teman-teman, video ini singkat aja, cuma sampai di situ aja. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini, share ke teman kalian supaya teman kalian nggak kena pom-pom. Jangan lupa komen kalau kalian punya pertanyaan apapun, ide konten apapun, saran, kritik, komen aja. Karena gue pasti jawabin semua komen di YouTube gue selama komennya nggak lebih dari 100 per harinya. Jadi kalau kalian yang sering komen pasti udah berasa gue selalu jawabin komentar kalian. Jadi kalau kalian punya pertanyaan langsung komen aja, semoga bisa membantu. Ini juga ada Instagram gue, ada TikTok gue, kalian bisa follow. Dan kalau kalian mau gabung komunitas ya di Telegram gratis, kalian langsung klik juga link di bawah, gue udah siapin. Itu ada analisa teknikal setiap harinya, update market report dan lain-lain. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. And sampai jumpa di video berikut ya. Sukses!